Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini saya akan menjelaskan salah satu isi kitab Kasyafatus Sajah fi Syarhi Safinatun Najah. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Di dalam kitab ini saya akan coba menjelaskan bab yang terkait dengan fi bayani jami'i ma wajaba bihi al-iman wal barahin ad-dallati ala haqiqatil iman. Kumpulan apa-apa yang diwajibkan untuk diimani serta dalil-dalil untuk menghantarkan kita mengetahui hakikat iman yang sebenarnya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya. Yaitu 25 nabi dan rasul itu harus diimani sebagai sebuah bagian daripada nabi-nabi yang Allah utus. Termasuk di dalamnya ada Nabi Isa. Harus diimani bahwa beliau adalah nabi yang Allah turunkan di muka bumi untuk mengajak umat manusia kepada jalan kebenaran. Wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa biqadrihi, dan dengan takdir khairihi wa syahrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk minallah, dari Allah. Nah, rukun iman ada berapa, Bu? Arkanul iman sitatun, rukun iman itu ada 6. Maka yang harus kita imani adalah jami'u ma wajabal imanu bih. Semua apa yang wajib diimani itu harus kita ketahui. Au burahin ad-dallati ala haqiqatil iman sitatun. Kita pun harus mengetahui dalil-dalil atas hakikat keimanan. Hakikat iman yang 6 itu. Li'annal iman allazi huwa atasdiqul qalbi. Karena sesungguhnya iman itu adalah membenarkan dengan hati. Iman itu membenarkan adanya yang itu 6 tadi, dibenarkan dengan hati. Dibenarkan dengan hati. Yata'allaqu bima'na yatamassaku bidzalik. yakni berkaitan dengan makna berpegang teguh kepada rukun iman yang 6 tadi. Berpegang teguh. Iman itu diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dibuktikan dengan perbuatan. Itu apa namanya? Iman. Setelah dibenarkan dengan ucapan, maka dibuktikan dengan hati, yakin dengan sebenar-benarnya, idrakun jazimun. Fal imanu lughatan, adapun iman menurut lugha mutlakun tasdiq, yaitu mutlak membenarkan. Sawaun kana bima jaa bihi an-nabi au bi ghairihi. Sama saja yang diimani itu datang dari nabi ataupun tidak. Definisi iman secara bahasa adalah membenarkan apa-apa yang datang dari nabi ataupun bukan dari nabi, itu secara bahasa. Tapi definisi iman menurut syariat adalah atasdiqu bi jami'i ma jaa bihi an-nabi mimma ulima minad dini bidurarati la mutlaqan. yakni membenarkan semua apa yang datang dari nabi yang diketahui dari agama, maka harus kita benarkan. Seluruh ucapan nabi, baik itu masuk akal ataupun tidak masuk akal, harus kita yakini bahwa itu benar adanya. Muratibul imani khamsah. Tingkatan-tingkatan iman itu ada 5. Nah, mudah-mudahan sejengkal demi sejengkal, setahap demi setahap, keimanan kita mulai kita upgrade sampai di tingkat yang terakhir ini. Yang pertama adalah awaluha imanu taklid. Iman taklid. Iman taklid itu gimana? Wa huwa al-jazmu bi qauli ghairihi, yakni memastikan ucapan orang lain
menerima atau memastikan ucapan orang lain min ghairi ayyarifa dalilan, tanpa mengetahui dalil. Ada ustadz yang bilang bahwa Allah itu esa, Allah itu Tuhan satu-satunya. Terima, yakini itu sebagai sebuah kebenaran, itu iman tingkat yang pertama. Namanya iman taklid. Iman apa Ibu? Iman taklid. Wa huwa yasihu imanuhu ma'a isyani bitarkihi nazar. Tapi iman yang demikian itu adalah iman yang sah, tapi dia berdosa sebab meninggalkan meneliti, meninggalkan meninjau, meninggalkan mencari dalil atas sebuah kebenaran yang disampaikan oleh ustadz tadi. Tapi ini bagi orang yang ingkana qadiron ala dalili. Ini bagi orang yang mampu untuk mencari dalil. Duluan mana? Yang alam semesta ciptaan Tuhan atau Tuhan yang menciptakan alam semesta? Duluan mana Ibu? Tuhan yang menciptakan alam semesta. Maka tidak masuk akal sesudah ada alam semesta baru Tuhan datang. Masuk akal enggak? Tidak masuk akal. Tidak mungkin orang bikin biapong dulu ada baru tukang biapong ada. Kan tidak mungkin. Otomatis yang menciptakan duluan ada, baru yang diciptakan. Ini sudah ribuan tahun dunia ada, tiba-tiba datang Tuhan. Lahirlah Tuhan di alam semesta. Itu tidak mungkin. Tidak masuk akal. Cuma akal orang yang gitulah yang masuk. Karena yang menciptakan otomatis duluan ada atas apa yang diciptakan. Dan itu tingkatan iman yang kedua. Tingkatan yang kedua adalah imanu ilmi. Iman dengan ilmu. Apa itu imanul ilmi? Wa huwa ma'rifatul aqaidi bi adillatiha. Ma'rifat, mengetahui Allah, mengetahui pokok-pokok akidah dengan dalil-dalilnya. Wa hadza min ilmil yakin, dan ini bagian daripada ilmu yakin. Wa kulla, dan keduanya al-qismaini sahibuhuma mahjubun an zatillahi ta'ala. Dan ini adalah ilmu yakin. Keduanya, yang pertama dan yang kedua ini, pemilik keduanya adalah orang yang terhijab dari zat Allah. Secara ilmu sudah mengenal Allah, tapi belum tersingkap hijab, tersingkap penghalang secara duniawi antara dia dengan Allah. Sebab tingkatan iman selanjutnya adalah muraqabatul qalbi ilallah, kedekatan hati dengan Allah. Nah, dua hal ini sudah mengenal Allah secara teori, mengenal Allah secara dalil, tapi masih terhijab. Dah tingkat kita ini Bu, torang-torang. So tahu Allah itu Tuhan secara dalil Quran hadis, secara logika sudah tahu, tapi hati masih terhijab dengan kebendaan. Masih apa? Terhijab, tertutup dengan kebendaan. Contohnya apa? Contoh. Kita mah tahu Allah Maha melihat. Kita mah tahu ada siksa yang Allah ancam diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Kita mah tahu ada balasan pahala berupa surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Tapi toh maksiat masih rajin kita laksanakan. Itu ciri orang yang masih mahjubun an zatillah. Orang yang masih terhijab dan dengan sifat-sifat kebendaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia terhijab dengan sifat kebendaan ini. Seiman yang ketiga adalah imanu ain, yaitu mengenal Allah dengan muraqabatul qalbi, dekatnya hati. Nah, orang-orang yang mengenal Allah dengan kedekatan hatinya dengan Allah, fala yagibu rabbuhu an khatirihi tarafatan ain. Orang-orang yang tidak terhijab, orang-orang yang tidak tersembunyi dari Tuhannya. Orang-orang yang bertemu hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Hatinya selalu dekat dengan Allah. Tidak ada satu lintasan pikiran kecuali Allah di dalamnya. Makanya rasa syukur senantiasa muncul dari lisannya. Kalau terlanjur buat dosa, ada ketakutan yang sangat kepada diri orang seperti ini. Akhirnya dia buru-buru tobat. Gitu. Ada kedekatan hati dengan Allah. Setiap halayan napasnya ada zikrullah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang imannya adalah imanul ain. Bal haibatuhu daiman fi qalbihi ka'annahu yarahu. Kekagumannya kepada Allah itu daiman, kekal. Kekaguman kepada Allah itu daiman, kekal fi qalbihi, di hatinya. Ka'annahu yarahu, seperti dia melihat Allah. Seakan-akan dia melihat Allah. Sehingga ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, maka seluruh kebesaran makhluk itu lenyap, hilang, yang ada hanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa maqamu muraqabah. Nah, makom orang seperti ini, kedudukan orang seperti ini disebut maqamu muraqabah. Wa yusama ainul yakin. Dia disebut sebagai orang yang ainul yakin, imannya tingkat ainul yakin. Nah, ibu mesti itu tingkatkan keimanan itu. Caranya adalah rajin ngaji, rajin ibadah. Puasa sunnah mesti orang ulang-ulang bekeng, sholat sunnah ulang-ulang, rajin baca Quran. Ya dah, mari orang sama-sama ulang buat. Yang kemarin orang bekeng di bulan Ramadan, orang ulangi buat hari ini supaya imannya meningkat terus. Sehingga enggak akan ada galau itu. Sebab hatinya penuh dengan Allah. Terang mah galau terus. Itu artinya kalau kegalauan itu muncul, itu cirinya hati itu kosong dari Allah. Karena hati yang penuh dengan Allah, enggak akan ada galau dengan kehidupan ini. Sebab dunia ini baginya kecil, remeh, hina, dan tidak ada yang perlu dibanggakan dengan kehidupan dunia ini. Itu orang-orang yang hatinya penuh dengan Allah. Muraqabah. Tingkat iman yang keempat, imanul haq. Imanul haq wa huwa ru'yatullah ta'ala biqalbihi. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi, Bu. Yaitu melihat Allah dengan hatinya. Wa huwa makna qauluhum, dan ini adalah makna perkataan para ulama, al-arif yara rabbahu fi kulli syai'. Orang-orang yang makrifat itu melihat Allah dalam segala sesuatu. Wa huwa maqamu musyahadah, dan orang-orang yang melihat Allah dalam segala sesuatu itu disebut dengan maqamu musyahadah. Maqam musyahadah. Menyaksikan Allah dengan hatinya. Bukan melihat Allah dengan mata telanjang, bukan ibu. Tapi dia menyaksikan Allah dengan hatinya. Nah, yang demikian ini disebut hakul yakin. Iman hakul yakin. Wa sahibuhu, dan pemilik iman tersebut adalah mahjumun an hawadisi. Orang-orang yang demikian sudah terhijab dari yang namanya makhluk. Dia sudah tidak peduli dengan makhluk. Sudah tidak peduli dengan yang namanya dunia. Yang ada dalam pikiran dan hatinya serta seluruh aktivitas hidupnya hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi bukan tidak mungkin kita tidak akan mendapatkan tingkat keimanan seperti itu. Yaitu iman seperti itu didapat dengan ilmu dan berguru kepada para ahli ilmu makrifat semacam itu. Nah, iman yang kelima, tingkat iman yang terakhir. Imanu haqiqatin, iman yang hakikat. Wa huwa, adapun iman yang hakikat itu adalah al-fana'u billahi wa sukru bihubbihi. Fala yashhadu ila iyahu kaman gharqa fi bahri walam yarahu lahu sahilan. Iman hakikat itu adalah orang yang fana. Jiwa basyariahnya, orang yang sifat-sifat kemanusiaannya itu justru sudah berkurang.
Yang ada adalah mabuk dengan cinta kepada Allah. Sehingga mulutnya hanya senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Fala yashhadu illa iyahu. Dia tidak menyaksikan sesuatu kecuali menyaksikan Allah. Di mana-mana yang dia saksikan Allah. Kaman goroko fil bahri, seperti orang yang tenggelam di dalam lautan, walam yarolahu sahilan, dan dia tidak melihat tepi laut. Nah, ini orang yang benar-benar mabuk dengan cinta kepada Allah. Nah, ini jarang. Ini para wali yang jarang kita temukan. Orang-orang demikian pun kalau ada di sekitar kita, maka mereka itu mahjubun. Mereka itu mengasingkan diri, menghijab diri dari khalayak masyarakat. Bahkan kadang perbuatan mereka sama sekali tidak menandakan kesolehan. Ya, ibadah mereka disembunyikan. Sholat mereka disembunyikan, bukan aja sambayang. Nah, ini ada orang bilang kalau tingkat makrifat tertentu, yang tidak wajib sambayang. Nah, itu murtad. Mereka masih suka melaksanakan kewajiban dan ibadah-ibadah sunnah, bahkan apalagi ibadah sunnah. Mereka senantiasa melaksanakan seluruh ibadah-ibadah seperti itu, tapi mereka rahasiakan. Rahasiakan. Oh, segala hal yang makruh, bahkan yang halal itu dibatasi. Ini mengaku tingkat makom tinggi, sedang halal haram hantam. Orang-orang di tingkatan iman seperti itu, jangankan yang haram, yang halal saja sudah mereka batasi. Mudah-mudahan kita mendapatkan tingkat iman yang kamil, minimal tingkat iman yang ketiga tadi. Ya. Oh, orang seperti ini, Bu, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dalam kehidupan ini. Tidak ada rasa prihatin di dalam hidup ini. Oh, tidak ada galau. Sebab dia yakin Allah sudah menjamin seluruh kebutuhan hidupnya. Ya kan? Allah pasti akan senantiasa mencukupi kebutuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.